Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, berterima kasih dan memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat ini pun kita masih diberikan begitu banyak kesempatan untuk merasakan nikmat ini. Nikmat bisa bersua, bertemu di kesempatan diberikan oleh Allah SWT umur, diberikan oleh Allah SWT kesehatan, diberikan oleh Allah SWT petunjuk untuk terus menapaki jalan ini dan melanjutkan pembahasan dari apa yang kita bahas pada siang atau pada sore hari ini. Dan apapun itu yang kita rasakan, maka kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman. Ikhwani fi din, a'azzanallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan kita dari program Alimni ini. Ya, kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Hari ini kita akan bahas 3 landasan utama. Silakan dibuka halaman 39. Halaman 39 di tengah-tengah ya. Baik. Di situ disebutkan judul paling atas apa? Ma'rifatul usuli ats-tsalatsati. Sambil diharakati. Ma'rifatul usuli ats-tsalatsati. Mengenal, mengetahui ya, atau juga disebut pengetahuan al-usuli. Al-usul jamak dari kata aslun, asal. Sudah diserap bahasa Indonesia. Atau juga disebut dengan pondasi. Ya, aslun jamaknya usul, yaitu mengenal pondasi ya, pokok dasar. Bisa juga sebut dasar, pondasi, pokok. Ats-tsalatsati, apa arti ats-tsalatsati? Yang 3. Mengenal, mengetahui, memahami, mengerti pondasi yang 3, yaitu 3 pondasi utama. Apa 3 pondasi utama tersebut? Baris yang bawahnya lagi apa? Ma'rifatur Rabbi wad-dini wan-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatu ar-Rabbi. Apa arti ma'rifat tadi? Mengenal, mengetahui. Ar-Rabbi. Rabb yaitu apa? Tuhan. Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Wad-dini, dan yaitu agama Islam maksudnya. Wan-nabiyyi, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini judulnya. Jadi itulah 3 landasan utama, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan al-usul ats-tsalatsah, atau juga ada yang menyebutkan thalathatul usul. Maka kita lihat al-aslul awwalu.
Pondasi pokok yang bagian pertama, ma'rifatu Rabbina subhanahu. Pondasi pertama adalah mengenal Rabbina, Tuhan kita, Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pondasi yang paling pertama yang harus kita bangun, ya, keyakinan kita sebagai seorang muslim di atasnya. Yang pertama disebutkan Rabbuna Allahu Subhanahu khaliqus samawati wal ardi. Rabbuna Allahu, Tuhan kita, Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu, ya, yang maha suci ini, khaliqus samawati, sang pencipta langit dengan segala tingkatannya, wal ardi, dan bumi dengan segala lapisannya. Poin pertama ini memberitahukan kepada kita agar kita kenal Rabb kita. Maka diberitahu bahwasannya Rabb kita ini yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sebagai sang pencipta, khaliq, yang maha menciptakan langit dan bumi. Ketika kita berjalan di jalan-jalan, dari rumah ke masjid, dari masjid nanti pulang ke rumah lagi, ya, terus pergi ke tempat kerja, ya, pergi berbelanja, yang kita pijak selama perjalanan tersebut adalah bumi, ya. Bumi ini yang menciptakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita ketika melakukan segala sesuatu, ya, kita berada di mana, maka ketahuilah keberadaan kita di tempat tersebut itulah bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya. Maka kita ingat itu, sehingga kita senantiasa bersyukur kepada Allah, yaitu dengan beribadah kepada Allah SWT, karena dialah yang menyediakan fasilitas-fasilitas di muka bumi ini. Dia yang menciptakan bumi beserta isinya. Begitu pula dan tatkala kita mendongakkan kepala ke atas langit, ya, betapa besar langit ini, betapa luasnya, ya. Langit tidak bertiang, tidak ada penopangnya, tapi masih bisa beredar, ya. Yang demikian Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakannya, ya. Di langit ada bintang-bintangnya, ya, ada awan, ya, dan juga ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Bahkan disebutkan, ya, tidaklah ada 3 jari atau 4 jari dari space yang ada di langit tersebut, melainkan ada malaikatnya. Setiap per 3 jari yang ada di langit tersebut, space-nya pasti ada malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah, yaitu memuji Allah SWT, bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan yang lainnya. Menunjukkan langit tersebut, ya, ada makhluk-makhluknya, dan langit itu sendiri merupakan makhluk Allah SWT. Allah lah sang penciptanya. Dalilnya adalah, ya, di situ surat Al-A'raf ayat 54, Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Rabb kalian, ya, Tuhan kalian, Rabb kalian Allah, alladhi, yang mana dialah khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan, ya, langit dan bumi. Sesungguhnya banyak sekali firman Allah SWT yang menyatakan tentang Allah telah menciptakan langit dan bumi, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin ulil albab. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Menunjukkan apa? Langit dan bumi itu diciptakan oleh Allah SWT, ya. Karena di akhir ayat disebut apa? La ayatin, di sana ada tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, ya, menunjukkan Allah lah yang menciptakan hal tersebut agar kita bisa memanfaatkannya dan bersyukur kepada Allah SWT dan mengambil pelajaran dari penciptaan tersebut. Yang kedua, Rabbuna Allahu alladhi khalaqal insana wa ahsana khalqahu. Rabbuna Allahu, Tuhan kita Allah ini, dialah alladhi, yang khalaqal insana, telah menciptakan manusia, wa ahsana khalqahu, dan bukan hanya sekadar menciptakannya saja habis itu ditinggal, tidak, tetapi Allah juga menjadikan penciptaan manusia tersebut adalah
penciptaan yang indah, penciptaan yang sempurna. Ahsana khalqahu, memperbagus ciptaannya tersebut, menjadikan ciptaannya sempurna. Sehingga Allah SWT selain dia menciptakan manusia, dia tidak ciptakan begitu saja, tetapi dia juga memberikan rezeki kepadanya, ya, memberikan pertolongan kepadanya, memberikan jawaban dari permintaannya, ya. Semuanya Allah atur untuk manusia, ya. Maka Allah SWT, poin kedua ini, selain langit dan bumi, Allah juga yang menciptakan manusia dan menjadikan penciptaan manusia adalah penciptaan yang sempurna. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin. Laqad, sungguh telah, khalaqna, kami ciptakan, al-insana, manusia itu, fi ahsani taqwimin, ya, dalam sebaik-baiknya penciptaan, dalam keadaan ciptaan yang paling sempurna, ya. Sehingga, ya, setiap kali kita melihat tubuh diri kita sendiri, maka hendaknya ketika kita kagum pada diri kita, ya, jangan kagum pada diri kita, tapi kagumlah kepada yang menciptakan diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika lihat jari kita, tangan kita bisa meraih, ya, kita berbicara, memiliki roterika yang bagus sehingga bisa didengar oleh orang lain, terkesima mendengarkan kita, ya, sehingga kita dilihat berwibawa di hadapan orang lain, sehingga kita banyak disegani oleh orang lain dengan retorika atau dengan cara kita berbicara. Kemudian melihat tubuh kita yang ideal, ya, yang tidak besar sebelah atau kurus sebelah, tangannya, kakinya melangkah, bisa berlari, bisa menendang, ya, bisa berjalan, bisa mengangkat, dan semuanya, ya. Bahkan hati seseorang yang dengannya Allah jadikan dia mendapatkan hidayah, ya, dengan hati tersebut, otaknya yang dengannya dia berfikir, ya, memanfaatkan kecerdasan yang Allah SWT berikan kepadanya, yang semuanya itu ada pada tubuh manusia. Ketahuilah bahwasannya manusia itu beserta segala apa yang ada pada tubuhnya, Allah SWT yang menciptakannya. Sehingga setiap kali kita melihat diri kita, bukan untuk berbangga diri, namun untuk mengakui bahwasanya inilah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga, Rabbuna Allahu alladhi yudabbirul amra. Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh urusan. Sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya di Tauhid Ar-Rububiyah, bahwasanya Allah yang mengatur seluruh urusan ini, entah itu manusianya, jinnya, hewannya, peredaran bumi dan langit, seluruh planet, pergantian siang dan malam, pergantian musim, hujan, panas, kemudian musim gugur, musim semi, pengaturan musibah yang terjadi di belahan bumi ini maupun di tempat yang lainnya, itu semua Allah SWT, dari gempanya, tsunami-nya, anginnya, semuanya Allah SWT yang mengatur. Bahkan takdir manusia dan seluruh makhluk yang lainnya Allah SWT yang mengatur. Sampai pun sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, bahwasannya per satu lembar daun yang gugur dari pohonnya, dari rantingnya, ya, berapa jumlah yang gugur, berapa yang masih bertahan di ranting tersebut, ya, kapan gugurnya, detik keberapa, Allah SWT yang mengaturnya. Dan setelah gugur, apakah dia tumbuh lagi tunasnya atau tidak, Allah SWT yang mengaturnya, ya. Maka Allah SWT sang pengatur seluruhnya, seluruh urusan dan alam semesta ini. Dalilnya adalah surat As-Sajdah ayat yang kelima di antaranya. Allah SWT berfirman, yudabbirul amra minas samai ilal ardi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur al-amra, seluruh urusan, minas samai, ya, mulai dari seluruh urusan yang ada di langit, ilal ardi, sampai ke semua urusan yang ada di bumi, di muka bumi. Semuanya Allah SWT yang mengatur.
Ya. Bahkan seseorang yang merasa dirinya memiliki power dan selama ini semua orang tunduk padanya, tetapi ya, Allah SWT memiliki aturannya sendiri. Ternyata di satu ketika ada orang yang tidak bisa tunduk dengan perintahnya, dengan powernya tersebut. Ya. Kenapa? Karena Allah SWT yang mengatur, Allah SWT yang mentakdirkannya. Ya. Sehingga segala sesuatu itu ya, Allah yang memberikan manfaatnya dan juga Allah SWT yang memberikan mudaratnya. Allah lah yang mencabut manfaatnya dan juga Allah SWT yang mencabut mudaratnya. Sehingga tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki keyakinan ini, maka kita hanya akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan serumit apapun, kita akan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala ini. Dia sang pengatur. Kemudian yang keempat dari mengenal Allah Subhanahu wa taala ini adalah khalaqallahu al-jinna wal insa li'ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala dia zat yang menciptakan baik itu jin maupun manusia, tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jin maupun manusia yang Allah ciptakan ini tidak lain diciptakannya mereka hanya untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ciptakan jin dan manusia, sehingga hendaknya kita ini tahu diri sebagai manusia yang Allah ciptakan kita, ya, karena brojolnya kita dari rahim ibu kita itu ditujukan prioritasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah engkau beribadah, menyembah Rabbmu, yaitu Allah SWT, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Hingga ibadah kita kepada Allah SWT itu sampai mati, ya. Sehingga tidak bebas kita ini dalam hidup ini untuk berleha-leha, untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, karena semuanya itu dihitung, semuanya itu akan dihisab oleh Allah SWT, karena tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Maka hendaklah kita mengetahui di poin keempat ini bahwasannya Allah menciptakan kita beserta jin pun Allah ciptakan, kedua-duanya diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diciptakannya mereka. Yang kelima, ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, amarana Allahu bil kufri bit taghuti wal imani billahi. Amarana Allahu bil kufri bit taghuti. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita, amarana, memerintahkan kita. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Bil kufri, untuk mengkufuri. Bukan mengkufuri Allah, tapi bit taghuti, mengkufuri taghut. Apa makna kufur? Tidak percaya, mengingkari, tidak menerima. Bit taghut. Taghut segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah taghut, ya, yang dituhankan, yang diluh-luhkan, ya, sehingga dipercaya dia bisa ini bisa itu. Yang seharusnya bisa ini bisa itu tadi, itu hanya Allah SWT saja. Tetapi dia menganggap orang tersebut atau makhluk tersebut bisa juga. Maka itu adalah taghut. Yang dipercayai tadi itu berarti taghut. Dan apa? Wal imani bihi. Dan perintah Allah untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, Tuhan kita, satu-satunya zat yang berhak disembah dengan benar, tidak selainnya, ya. Maka di poin yang kelima ini Allah SWT berfirman tentang poin ini,
dalam surah Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Faman yakfur, maka barang siapa yang kufur, ingkar, ya, tidak percaya, menolak, tidak mau mengikuti at-taghut, sesembahan selain Allah, wa yu'min billahi, dan berbarengan dia tidak percaya dengan taghut, tidak mau ikuti taghut, dia juga beriman kepada Allah. Apa balasan atau apa yang telah orang ini lakukan? Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Sungguh orang ini, kata Allah SWT, telah berpegang teguh dengan al-urwah al-wuthqa, tali yang kokoh, ya, ikatan yang kuat. Apa ikatan yang kuat yang dimaksud? Disebutkan di sini di bawahnya, al-urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah. Al-urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah. Tali yang kokoh ini, ikatan yang kuat ini adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan maknanya apa la ilaha illallah? Setelah kita pelajari kemarin, apa maknanya? La ma'buda bihaqqin illallah. Jadi makna kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada yang disembah, ya, dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka di poin yang kelima ini, ya, selain kita disuruh untuk beriman kepada Allah, kita juga harus kufur kepada taghut. Tidak boleh percaya dengan taghut, tidak boleh menerima taghut, tidak boleh menyembah taghut. Maka jika disatukan antara iman kepada Allah dan kufur dengan taghut, maka terbentuklah tali yang kuat. Dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, yaitu dia telah benar-benar memegang kalimat la ilaha illallah, baik itu secara maknanya, secara rukunnya, dan juga syaratnya, insya Allah. Baik, ini al-aslul awal, fondasi yang pertama. Baik, berikutnya al-aslul tsani, fondasi pokok yang kedua, ma'rifatu dinina al-islami, mengenal, mengetahui, memahami agama kita, yaitu agama Islam, ya. Maka ini satu hal yang harus, jika kita ini mengaku umat dari satu agama, maka selayaknya kita mengenal agama tersebut, ya. Maka bodoh bagi orang yang menisbatkan diri kepada sesuatu tetapi dia tidak tahu apa sesuatu yang dinisbatkan kepadanya tersebut, ya. Maka begitu pula dengan seorang muslim, mengaku dirinya itu muslim, mengaku dirinya itu menisbatkan dirinya kepada Islam, namun dia tidak mengenal Islam. Maka ini satu hal yang tidak layak bagi seorang muslim. Maka hendaknya kita mengenal agama kita Islam ini, ya. Maka untuk fondasi yang kedua ini ada beberapa poin yang disampaikan. Yang pertama, di situ disebutkan dinuna wal islamu la yaqbalu Allahu min ahadin siwahu. Agama kita ini wal Islam, yaitu agama Islam, la yaqbalu Allahu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima, min ahadin, dari seseorang siapapun dia, siwahu, melainkan agama Islam ini saja. Jadi agama yang hanya diakui, diterima dari seseorang oleh Allah SWT adalah hanya agama Islam ini saja, ya. Dalilnya Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, "Waman yabtaghi ghairal islami dinan." Waman, dan barang siapa, yabtaghi, mengharapkan, menginginkan, ghairal islami,
selain daripada Islam dinan sebagai agama, dia mengharapkan, menginginkan redha kepada agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka agama yang dia harapkan tersebut selain Islam itu, agama yang dia inginkan selain Islam itu, falan, maka sekali-kali tidak akan diterima dari orang tersebut. Maka Allah SWT tidak akan menerima agama selain agama Islam. Dalam surat yang lain yang disebutkan apa? Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah SWT hanyalah Islam. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman di ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW sebagai penutup bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sudah sempurna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang-kurangi, dirubah-rubah, tidak boleh. Apa ayatnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmat ini untuk kalian. Ya. Wa raditu lakum al-islam dinan, dan sungguh aku telah redai, aku terima, aku relakan bahwasannya Islam ini menjadi sebagai agama kalian. Sehingga hanya Islamlah satu-satunya agama yang diterima, diridai oleh Allah SWT untuk kita anut, tidak selainnya. Ini ya poin tentang mengenal agama kita, agama Islam. Yang kedua, maratibud dini al-islamiyyi thalathun. Maratibud dini al-islamiyyi thalathun. Tingkatan, maratib, tingkatan agama Islam itu ada 3 tingkat. Bukan tingkatan-tingkatan yang diklaim oleh sebagian kelompok yang mereka nisbatkan diri sebagai muslim, dengan tingkatan-tingkatan yang bid'ah, yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang sahih. Apa 3 tingkatan yang dijelaskan oleh para ulama sebagaimana disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i, baik dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang sahih? Al-Islamu, yaitu Islam, wal imanu, yaitu iman. Yang ketiga, wal ihsanu, yaitu ihsan. Ini 3 tingkatan di dalam agama kita, agama Islam ini. Yang pertama, al-Islamu. Apa itu tingkatan Islam ini? Islam bukan sekedar nama agama. Islam bukan hanya sekedar nama syariat, risalah yang diemban oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Namun Islam memiliki makna. Apa di sini? Huwal istislamu lillahi ta'ala bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ati wal khulusu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah al-istislam lillah, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Bitauhidi, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak disembah dengan benar, tidak selainnya. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang diakui, dialah sang pencipta, dialah sang pengatur, dialah sang penguasa, sang pemilik, sang pemberi rezeki, dan seterusnya. Menjadikan Allah SWT satu-satunya zat yang diagung-agungkan namanya, dipuji-puji namanya, disanjung-sanjung sifatnya, diagungkan dan dimuliakan dengan asma dan sifatnya. Maka inilah at-tauhid. Sehingga seseorang ya, ketika dia melaksanakan tauhid dengan benar, maka sungguh dia telah istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bi ta'ati,
Kemudian Islam maknanya yang berikutnya adalah al-inqiyad, yaitu tunduk dan patuh, bil-ta'ati, dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hanya sebatas itu makna Islam masih ada, ditutup dengan kalimat wal khulusu minasyirki wa ahli, yaitu al-khulus, bebas, terlepas dari jeratan kesyirikan, dari hal-hal yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada noda-noda syirik ketika dia bertauhid, ketika dia tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah tersebut. Tidak ada perbuatan syiriknya. Wa ahlihi, dan juga dia bebas dari siapa saja yang berbuat kesyirikan. Dia tidak ikut-ikutan, dia menjauhi. Dalam kata lain, khulus di sini bermakna bara'ah. Apa itu bara'ah? Berlepas diri, melepas diri, tidak mau termasuk bagian daripada ahli syirik, berlepas diri, menjauh dia. Sehingga inilah makna daripada Islam, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid kepadanya, patuh dan taat kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, dan berlepas diri atau terbebas dari kesyirikan beserta para pelakunya. Inilah makna Islam. Jika salah satu dari tiga makna Islam ini hilang, maka belum dikatakan dia memeluk agama Islam yang benar. Ya, maka hendaknya kita mengetahui makna Islam ini. Kita ngaku orang Islam, ditanya apa itu Islam? Islam itu ya dia mengucap syahadat, terus dia melaksanakan sholat, puasa, ya, dan seterusnya. Tapi tidak mengerti makna harus berserah diri ketika melaksanakannya, harus tunduk dan patuh dan bertauhid kepadanya ketika melaksanakannya, tidak boleh terikat dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan, dan tidak boleh terjerumus ke dalam kesyirikan. Dia tidak mengerti itu, maka dia belum mengamalkan makna Islam ini. Kemudian poin yang keempat, ya, atau tingkatan yang kedua dari tingkatan Islam. Pertama adalah Islam itu sendiri, yang kedua adalah al-iman. Apa itu iman? Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang panjang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang yang berambut hitam, begitu hitam, yang memakai pakaian yang putih, begitu putih, yang tidak ada keringat, tidak ada bekas-bekas dia itu kecapean atau lusuh, karena dia tidak kelihatan sebagai orang yang baru pulang dari safar. Dia orangnya dengan pakaian yang rapi, ya. Nah, orang ini datang ke Rasulullah SAW, duduk, ya, menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah SAW, ya, meletakkan tangannya ke pahanya, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Di antara pertanyaannya adalah ma huwal iman? Apakah itu iman? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, an tu'mina billahi. Nah, ini makna iman. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Apa itu iman? Dijawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, kemudian beriman kepada utusan-utusan Allah, kemudian beriman kepada hari kiamat, beriman pula kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang baiknya maupun yang dia rasa buruknya. Maka inilah makna iman. Maka dengan inilah pula rukun iman. Maka insyaAllah ada sesi khusus tentang pembahasan rukun iman ini, insyaAllah. Kemudian berikutnya al-ihsanu, yaitu an ta'budallaha
Tingkatan yang ketiga adalah lisan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. An ta'budallah, yaitu engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah, bukan benar-benar bisa melihat, tapi seolah-olah engkau itu melihat Allah Subhanahu wa taala, seolah Allah itu ada di hadapan kita. Fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan memang belum bisa. Di dunia manusia tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tatkala dia ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, engkau tidak akan sanggup wahai Musa. Tapi Nabi Musa masih memaksa. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kata Allah SWT, maka naiklah ke atas gunung. Jika gunung itu tidak berguncang, maka engkau akan bisa melihat. Tetapi yang terjadi adalah gunung itu berguncang dan Nabi Musa terjatuh, akhirnya pingsan. Tatkala dia sadar, baru dia mengakui kesalahannya dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seakan-akan kita itu melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga fa in lam takun tara fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah melihat kita. Kalaupun kita belum bisa melihat Allah, Allah lah yang melihat kita selama kita bertindak tanduk, berbuat, berucap dan beribadah kepada Allah SWT. Maka yakinlah Allah yang melihat kita, mengawasi kita, dan akan meminta pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Maka ini namanya ihsan, yaitu beribadah kepada Allah SWT seolah kita melihat Allah. Dan jikapun kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah akan melihat kita. Ini adalah mengenal agama kita, ma'rifatu dinina, mengenal agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian al-aslu tsalits, pondasi yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tidak kenal dengan Nabi kita sendiri, hanya tahu namanya saja, mengaku umatnya, mengaku cinta kepadanya, tetapi tidak mengenal sosoknya, tidak mengenal ajarannya. Maka kita harus kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dari poin mengenal kepada Nabi Muhammad SAW ini, huwa Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib Al-Hashimi. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Bapaknya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muttalib Al-Hashimi, dari keturunan Hashim. Al-Qurashi, dari suku Quraisy, suku yang paling mulia di Arab. Wa huwa afdalul anbiya'i, Nabi Muhammad dialah seafdal, semulia, seutama-utamanya para nabi. Wa khatimuhum, dan Nabi Muhammad adalah penutup semua nabi tersebut, menunjukkan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jika ada yang mengaku nabi, sesungguhnya dia adalah Dajjal, kadzdzab, dia adalah pendusta. Maka Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, ballagha nabiyullahi hadha ad-dina wa amarana bikulli khairin wa nahana an kulli syarrin. Ballagha nabiyullahi hadha ad-dina, Nabiullah yaitu Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan hadad dina, ajaran agama ini,
menunjukkan Rasulullah SAW dia tidak khianat terhadap amanah yang Allah SWT berikan, titipkan, amanahkan kepadanya, yaitu dengan disampaikan semua apa saja yang Allah SWT risalahkan kepada Muhammad SAW, diamanahkan untuk disampaikan kepada umat. Hal tersebut sebagaimana Rasulullah SAW tatkala haji wada, haji pertama dan haji terakhirnya Rasulullah SAW di padang Arafah, ya, ketika Rasulullah SAW berwasiat sebagaimana disampaikan oleh Ibad bin Sariyah, seolah-olah wasiat Rasulullah SAW itu adalah wasiat orang yang akan meninggalkan selamanya. Maka wasiat tersebut membuat air mata berderai, membuat hati bergetar dan bersedih, ya, dengan wasiat tersebut, ya, dengan berbagai macam wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di akhir wasiat Rasulullah SAW menyampaikan, ya, ala hal qad ballaghtu, ala hal qad ballaghtu, wahai para sahabat semuanya yang ada di situ yang ikut berhaji bersama Rasulullah SAW, buan para sahabat ikut haji bersama Rasulullah SAW, maka disampaikan di padang Arafah, wahai para sahabatku, apakah telah aku sampaikan semuanya? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, benar engkau telah menyampaikannya wahai Rasulullah. Setelah itu Rasulullah SAW ya mengangkat tunjuknya ke langit seraya mengatakan apa? Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikanlah bahwasanya aku telah menyampaikannya dan umatku telah mengakui hal tersebut. Menunjukkan Rasulullah SAW tidak berkhianat terhadap risalah Islam. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Apa yang Allah SWT ingin disampaikan itu Rasulullah SAW sampaikan. Ya, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling amanah. Ya, Nabi hadhil ummah, dialah Nabi kita umat ini. Maka Rasulullah SAW telah menyampaikan agama ini. Wa amarana bikulli khairin, dan Rasulullah SAW telah menyuruh kita segala sesuatu yang itu baik. Rasulullah SAW telah perintahkan kita untuk melaksanakannya. Ya. Wa nahana an kulli syarrin, dan Rasulullah SAW telah mencegah kita, melarang kita dari segala sesuatu yang itu buruk. Rasulullah SAW cegah, Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukannya. Menunjukkan apa? Ini menekankan dan menegaskan kembali bahwasannya apa yang disampaikan oleh Allah SWT, yang dititipkan amanahnya kepada Rasulullah SAW, itu telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semua apa saja, baik itu yang baiknya maupun yang buruknya untuk jangan dilakukan, maka semua yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa qad buyyina lakum. Ya, tidaklah tersisa dari apa saja amalan yang bisa mendekatkan diri kepada surga dan bisa menjauhkan diri dari api neraka, melainkan amalan tersebut telah aku sampaikan, telah dijelaskan. Menunjukkan tidak ada yang ditutup-tutupi, ya, tidak ada yang dikurang-kurangi dan tidak ada yang ditambah-tambah oleh Rasulullah SAW. Semuanya. Jadi apa saja yang Rasulullah SAW menyatakan ini untuk masuk surga itu amalkan ini, semua sudah disampaikan. Ya, jadi tidak ada amalan-amalan yang baru yang ditambah-tambah. Ya, Rasulullah SAW telah menyampaikan kalau melakukan ini masuk neraka, melakukan ini bisa terjerumus neraka, maka jangan lakukan. Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka tidak ada yang baru. Ya, maka inilah agama Islam, agama yang sempurna, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Jadi siapa yang mengaku ini ada amalan yang baru? Mana hadisnya? Rasulullah SAW tidak pernah ada dalam hadisnya di sini. Oh, ini apa? Ini kan baik. Ya, tak mungkin Rasulullah tidak mensupport amalan ini. Ya, buktinya mana? Mana hadisnya? Tidak ada riwayatnya. Maka kalau masih ngotot seperti itu, sebagaimana dikatakan oleh para sahabat, ya, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama Rasulullah SAW khana risalah. Maka barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara agama, ya, satu bid'ah pun, maka seolah-olah dia secara tidak langsung menuduh Rasulullah SAW khianat dalam menyampaikan risalah. Buktinya apa? Oh, ini ada.
Tapi kok tidak ada zaman Rasulullah SAW, tidak ada di hadis Rasulullah SAW, para sahabat tidak pernah mengajarkan itu sebagaimana mereka mempelajari dari Rasulullah SAW, tidak ada. Oh, ini kan baik, menganggap baik. Seolah dia mengatakan, berarti Rasulullah SAW itu tidak amanah dulu. Ini ada tersembunyi, tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka apa? Rasulullah SAW dulu berarti tidak menyampaikan semuanya. Padahal telah dinyatakan Rasulullah SAW telah menyampaikan semuanya dan diakui oleh para sahabat. Maka inilah karakter Rasulullah SAW. Dia orang yang paling amanah, telah menyampaikan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yajibu alaina taqdimu mahabbati nabiyyina lahu ala mahabbatil ummahati wal abai wa jami'in nasi. Wajib bagi kita taqdim mahabbati nabiyina lahu, mendahulukan cinta kita kepada Rasulullah SAW dibandingkan dengan cinta kita kepada ummahat, ibu-ibu kita, wal aba, bapak-bapak kita, ayah-ayah kita, orang tua kita, wa jami'in nas, atau seluruh manusia. Bahkan apa? Istri kita, anak kita. Kita harus lebih mendahulukan cinta kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana ini bagian daripada salah satu dari 3 hal yang tidak mungkin bisa didapat rasa manisnya iman melainkan dengan 3 hal ini. Di antaranya 3 hal tersebut adalah apa? Mendahulukan cinta Allah SWT dan cinta Rasulullah SAW dibandingkan cinta kepada selain keduanya. Dalilnya adalah la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina. Tidak beriman seseorang di antara kalian, maksudnya tidak akan sempurna iman seseorang, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai dia jadikan cintanya itu, yang paling dia cintai adalah cinta kepadaku. Sampai jadikan cintanya itu adalah, yang paling dia cintai adalah cinta kepadaku, kata Rasulullah SAW. Min walidihi, dibandingkan cinta kepada baik itu orang tuanya, wa waladihi, baik itu anaknya, wan nasi ajma'in, dan cinta kepada selain mereka dari orang-orang yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka ini dalil tentang kita harus lebih mendahulukan cinta kepada Rasulullah SAW dibandingkan cinta kepada yang lainnya. Ini bagian daripada mengenal Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, yang kita pending, karena terlewatkan, yaitu apa? Yajibu alaina al-iqtida'u binabiyyina wattiba'uhu. Wajib bagi kita untuk mengikuti, mencontoh, mentauladani Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, wattiba'u, dan mengikutinya, mengikuti. Jadi kita jadikan Rasulullah SAW sosok yang paling utama sebagai contoh, sebagai role model, sebagai acuan kita dalam mengarungi kehidupan ini, sebagai uswah, suri tauladan. Baru yang lainnya. Yang lainnya pun harus, barometernya adalah apakah dia mengikuti Rasulullah SAW. Kalau dia mengikuti Rasulullah SAW, boleh kita jadikan dia contoh. Tapi kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita jadikan contoh. Jadi sosok yang paling utama jadikan contoh Rasulullah SAW. Ada contoh sosok yang lain yang baik, lihat dulu baiknya itu mencontoh Rasulullah SAW atau tidak. Kalau mencontoh Rasulullah SAW, baru kita jadikan contoh juga. Jadikan tauladan, acuan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Dalilnya apa? Surah Al-Ahzab ayat 21.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW untuk kalian wahai kaum muslimin suri tauladan, contoh yang paling baik untuk kalian. Maka contohlah dia, ikutilah dia, jadikanlah dia sebagai idola, jangan yang lainnya. Nah, itu hal yang tersirat dari ayat ini. Taib. Ya. Ini pembahasan tentang 3 landasan utama yang hendaknya, ya, pondasi 3 landasan utama ini kita jadikan dan kita bangun, ya, keislaman kita, cara beragama kita di atas 3 landasan ini. Karena inilah hal yang paling dasar, yang paling pokok, yang paling penting, yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ya. Tayyib. Dan ini kita ajarkan kepada anak-anak dan istri kita, ya, dan kerabat kita yang lainnya, terutama mereka yang tidak tersentuh ajaran agama yang benar, walaupun dia muslim, ya, tetapi dia tidak mengenal, tidak ngerti. Maka kita ajarkan yang lebih prioritas adalah ilmu tentang ma'rifatullah, ma'rifatu Nabi Muhammad SAW, dan ma'rifatu al-Islam. Ini yang paling pokok, dan inilah nanti yang akan ditanya pada hari, ya, pada hari kita dimasukkan ke dalam kuburan, kita ditinggal oleh orang-orang, setelah langkah kaki mereka, ya, meninggalkan kuburan kita, maka sejak saat itu ada malaikat yang bertanya kepada mayat yang ada di kuburan tersebut tentang 3 hal ini. 3 hal tersebut tidak bisa dihafalkan dengan lisan, dengan otak, pikiran, seolah-olah nanti ujiannya ini akan bisa keluar. Ini sudah ada bocoran ini, ya. Sudah ada kisi-kisi, bahkan kunci jawaban ini, bukan sekedar kisi-kisi ini, kunci jawaban ini. Tetapi apakah bisa menjawab, yakin bisa menjawabnya dengan kunci jawaban tersebut? Belum tentu. Tergantung dengan amalan kita, konsekuensi yang kita laksanakan, kita terapkan, ya, untuk 3 jawaban ini. Maka hendaknya kita mengetahuinya serta mengamalkannya, dan kita mendakwahkannya serta bersabar di atas ketiganya. Ya, ini yang dapat kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.